Beruntung istri Anda orangnya penyabar. Namanya Pak Sabar. Anda penyabar. Sehingga gaya kesabaran Anda ini menghadirkan strategi. Strateginya apa? Nyenengkan istri, bilang kalau setiap hari dapat uang. Dengan cara kalau pas hari banyak ditunjukkan separuh, selebihnya besok barangkali. Besok saya nggak dapat, jadi ngomong kepada istri tetap dapat. Anda sabar benar memang demi istri. Baik, cuman gini Pak, mohon maaf. Berbohong itu tidak dibenarkan, tidak baik. Tapi kalau Anda tidak bercerita, atau kan seandainya Anda bisa terus terang, asalkan istri diajak bisa kompak bersepakat, dia mengerti. Sebab ada seorang istri yang ternyata bisa mengatur keuangan lebih daripada suami. Tapi ada istri yang seperti kata orang Jawa, darangan jebol. Jadi untuk naruh beras tapi bolong, diisi tetap bolong ada. Kalau sudah megang duit yang dipikir belanja. Apalagi kena belanja online. Wah ini nasib buruk kalau punya suami. Kalau seorang suami punya istri gayanya belanjaan. Memang gayanya nggak ke mall, tapi setiap hari ada Pak Pos datang. Kiriman, wah ini merepotkan Anda. Baik, tapi kalau istri Anda, orang yang bisa diajak bersepakat, maka nggak perlu Anda seperti itu. Anda katakan, wah istriku hari ini aku dapat 500. Ayo tolong diatur baik-baik, ditabung. Atau Anda tidak usah bercerita. Dan memang mohon maaf, tidak wajib seorang istri, tidak harus seorang istri mengetahui berapa pemasukan sang suami. Dan tidak wajib bagi seorang suami memberitahu pemasukannya kepada seorang istri. Yang wajib bagi seorang suami adalah memberikan nafkah yang cukup di saat dia mampu. Yang wajib bagi seorang suami memberi nafkah yang cukup di saat Anda mampu. Karena istri itu bermacam-macam. Ada istri yang kompak dengan Anda, senang berderma. Sehingga kalaupun Anda memberi rizki kepadanya banyak-banyak, tetap dia bisa membagi. Sedekah ada, ngatur pintar. Ada istri yang Masya Allah nggak bisa ngerti. Belanja dok kerjaannya. Sampai di rumah ada barang yang nggak berguna dibeli. Ada itu model istri. Ada istri yang Masya Allah ini. Borosnya tidak kira-kira, stres suami. Ada suami istri yang ngutangan. Nah ini macam-macam. Ada seorang istri Masya Allah nggak ngutangan, nggak boros, tapi pelit diajak sedekah. Sehingga ada seorang suami tiba-tiba kalau sedekah ngomong, saya tidak boleh tidak ketahuan suami istri saya, gimana Bu ya saya mau bersedekah ingin membantu. Kenapa kalau ketahuan istri saya? Pasti dilarang. Wah ini repot istri kayak begitu. Kalau Anda menemukan istri baik-baik, makanya yang dia bisa mengatur keuangan, dia juga senang berbagi, senang berderma, ngerti kebaikan, maka lebih indah jika Anda berterus terang tentang pemasukan Anda. Bahkan mungkin dia bisa punya tabungan banyak. Tapi kalau istri, semoga bukan itu istri Anda orang baik, insya Allah Pak Sabar. Kalau yang punya istri, istrinya bomoros, jago ngutang, jago belanja, waduh beli yang nggak jelas, maka nggak perlu Anda beri semuanya. Dan tidak perlu berbohong juga ada. Ya, nah kalau mungkin Anda dapat 500, tinggal Anda sebutkan, ya tarikan pertama, kedua, alhamdulillah dapat 200. Ketiga, empatnya nggak disebutkan. Artinya Anda tidak perlu berterus terang dengan perempuan yang model itu. Karena seorang suami kadang punya istri macam-macam. Ada seorang istri Masya Allah. Laki-lakinya cukup dengan rezeki melimpah. Dia mau membangun musola di samping rumahnya saja. Masya Allah Bu ya, berantem sama istri saya. Padahal saya punya duit miliaran Bu ya. Tapi istri saya subhanallah. Pelitnya, lit. Ya kalau istri begitu nggak perlu dikasih tahu dong. Dia nggak mengajari masuk surga. Tapi insya Allah istri Anda solehah, istri Anda baik, Bapak sabar ya, maka Anda beritahu saja kalau memang istri Anda orang baik-baik yang dapat sebegini, yuk diatur. Barangkali kita tidak ngerti, mungkin minggu depan kita nggak dapat, tapi bisa ngatur gimana? Ya, indah seperti itu. Kalau ternyata istri Anda bukan orang yang layak diberitahu, maka tidak usah diberitahu. Tidak usah pakai bohong. Jangan 300 dibilang 100. Cukup tidak diberitahu saja. Kalau Anda beritahu tentunya dengan cara yang tidak berbohong. Apakah setengah harinya yang Anda sebutkan, setengah harinya Anda simpan. Ya kan? Dia artinya
kita juga pengen mengajari istri itu ngerti berbuat baik. Ada satu orang bapak-bapak ingin berbuat baik. Lalu dia ngomong, saya membantu pondok ini Buya, orang baru kenal dengan Buya. Istri saya tidak tahu. Loh kenapa? Saya takut nanti kalau ketahuan istri saya nggak boleh. Kami tanyakan, jangan-jangan Anda prasangka buruk. Apakah Anda pernah coba? Belum. Oh salah. Selagi belum terbukti istrimu semacam itu nggak boleh. Baru setelah tidak boleh, Anda boleh sedekah diam-diam karena duitmu sendiri. Oh gitu Bu ya, iya. Akhirnya ngomong ke istrinya, tak tanya Pak, istrinya lebih dahsyat dari suaminya. Ngasih 5 kali lipat. Lebih lagi Bang, masa cuma sebegitu? Lah ini ketemu istri hebat begitu. Malah dia ngomong, Bang jangan segitu dong, kurang lagi. Cuman ada istri masuk, jangan Bang separuh aja, seperempat, banyak-banyak. Nah ini repot kalau istri begitu. Dan istri Anda insya Allah, seorang suaminya seorang penyabar begini, insya Allah istrinya solehah. Amin insya Allah. Mohon doa selalu, doain. Insya Allah. Semoga rezekinya dilapangkan semuanya. Senang berderma, dekat kepada kebaikan, dekat dengan kemuliaan, indah di rumah tangga. Kenapa Pak Sabar tanya begini? Ini hal yang baik. Dia khawatir bahasanya terjadi ketidakbaikan di rumah tangga. Karena dia telah berbohong kepada istrinya. Masya Allah. Khawatir kebohongannya itu menjadikan petaka buat dia. Dan hendaknya semua dari kita takut. Kalau kita berbohong, berkhianat. Ini kan khawatir, itu kecerdasan. Ada orang nggak pernah peduli. Perempuan khianat, laki-laki khianat. Berbohong yang haram. Berbohong. Ya, semuanya bohong dalam rumah tangga. Bohong adalah ketidakbaikan. Insya Allah dengan pertanyaan Pak Sabar, pendidikan buat semuanya, jangan membiasakan bohong di rumah kita, jangan sampai ada khianat di keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab.